Tuh ada Doktip lagi tuh teman-teman. Sapa tuh. Assalamualaikum Doktip. Tuh Doktipnya mau naik tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa sebentar ya sebelum tidur nih. Iya, Masya Allah. Makasih Doktip udah mampir. Iya sama-sama. Sama-sama. Tadi lagi bahas soal apa ini? Biasa Doktip masalah masalah kasus dugaan pemerasan. Masih itu ya. Sekarang kalau misalnya adoptif yang ditawarin, apa maksudnya adoptif diajakin buat ada yang mau titipan. Habis gitu adoptif supaya karena agar tidak merasa terganggu, ngasal aja nih. Ya udah sini kasih nih. Berapa miliar? 20 miliar apa berapa gitu. Maksudnya kan supaya nggak datang-datang ke rumah lagi gitu ya. Adalah itu apa ada omongan begitu. Ternyata disetujui nih 2 hari kemudian diiyain nih. Habis gitu adoptif cuekin. Nggak pernah nanyain mana duitnya, nggak pernah ngelarang mereka jualan, nggak pernah ngasih nomor rekening, hanya tahu bahwa oh Anda berarti memang ingin benar menyuap, tapi selesai setelah itu oh ya sudah selesai, berarti saya tahu siapa kalian. Nah, apakah itu termasuk pemerasan? Kalau saya sih menilainya gini Doktip, apa? Kalau memang merasa diperas kan harusnya kan dilaporkan sejak awal. Kemudian kedua, apakah ada perpindahan kan faktanya kan tidak gitu. Tidak. Makanya seandainya mungkin ada perpindahan ya pasti kan diproses sejak kemarin-kemarin gitu. Ya memang, cuman memang di situ sayangnya adoptif itu nggak sempat screenshot, itu yang paling adoptif sesalkan ya, sebelum diambil sebagai barang bukti itu nggak sempat adoptif screenshot. Seandainya adoptif screenshot itu adoptif bisa tampilkan bagaimana mereka menawarkan, mereka menyetujui, mereka ingin bertemu tapi tidak pernah adoptif gubris. Nah, itu loh. Aduh, itu yang pengen banget rasanya. Aduh, pengen gue terima deh dong, ditunjukin dong. Makanya pada saat mereka bilang lapor, seneng adoptif, lapor tampilkan. Tampilkan, ayo tampilkan gitu. Masalahnya kan mereka nggak pernah ngomong sama sekali kan soal datang ke rumah, berusaha meminta adoptif untuk mengganti hasil lab. Itu kan tidak pernah mereka ucapkan. Jadi pernah loh Kang minta rubah hasil lab, tapi adoptif nggak pernah mau. Sampai sebegitunya mereka pengen apa ya, pengen ngedeketin adoptif sampai maksudnya apa sih ya ini orang gitu. Dan akhirnya oh ternyata bener mereka pengen apa, pengen dugaannya pengen melakukan penyuapan ke adoptif gitu. Jadi memang Gitu. Triknya luar biasa. nampaknya hal dalam berikan nominal itu sudah jadi kebiasaan yang lumrah bagi mereka mungkin Doktip. Jadi kalau Doti berpikir begini, kalau emang kamu nggak ada masalah ngapain kamu takut gitu, ya kan? Kalau Doti pancing begitu ngapain kamu takut? Harusnya kamu bilang, oh ya udah nggak apa-apa Doti bongkar aja, gitu dong. Harusnya kamu ngomong gitu dong. Bukannya malah kamu, oh iya adoptif kalau begitu kita setuju, syok lah kita semua. Hah? Berarti kamu menutupi semua kebohongan kamu tuh, kamu mau ngasih uang sebesar itu. Itu luar biasa. Itu Nah, ada yang tanya Doktip. Katanya memang betul ada korban yang melaporkan DRG. oh iya sudah ada betul. Nah, itu berarti Betul ada. betul tuh teman-teman. Berarti Betul ada. Ada jumlahnya nggak cuma 2 ya, lebih dari 4. tapi Om sendiri ini nggak Doktip? Maksudnya sudah dipanggil kah gitu? Apa? Sudah beres semua. Oke. Berarti tinggal klarifikasi dari pihak terlapor ya. Nah betul, tapi belum datang kan? Mungkin minta nunda gitu. Nggak tahu, biarlah itulah yang membuat proses jadi lama ya. Jadi memang yang kayak kasusnya si SS ini juga gimana sih kok tenggelam? Enggak tenggelam, orang jalan terus kok, udah gelar perkara kok sampai diwasidik. Gitu. Cuman maksudnya karena pelakunya banyak, nanti akan naik, ini kan nanti naik sidik. Dari naik sidik dipanggil lagi kita semua satu persatu lagi. Aduh, bayangin nggak lamanya prosesnya. Gitu. Karena mungkin nanti kan itu kan sekitar 10 orang lebih ya marga satwa itu mereka tuh. Gitu. Jadi itu mereka nanti akan dipanggil lagi 10-10-nya. Itu yang kemarin 5 yang Detif laporkan 5. Ternyata dari hasil penyelidikan itu nanti akan naik ke sidik, nanti naik jadi 10 orang lebih. Gitu. Jadi nah nanti setelah dari penyidikan itu kan naik lagi. Oh iya, juga ada berita untuk kasusnya Suneo ini.
akan ada panggilan juga untuk adiknya di minggu depan. Minggu depan ya betul. Ini terkait yang di PMJ. Laporannya adoptif di PNJ betul. Jadi lucunya adiknya pun Teman-teman tuh sampai tanya tuh tadi masalah masalah DRL katanya tuh tadi banyak yang tanya. dulu sih dokter sudah nggak memanggil Suneo ya, tapi semakin kesini sifatnya menampakkan kesuneoan lagi. Jadi dokter manggil Suneo aja. Dokter bilangnya sifatnya udah keterlaluan ya. Jadi akhirnya dokter panggil Suneo lagi. Terserah suka atau enggak suka, terserah sekarang dokter panggil Suneo aja. Terserah kalian suka silakan, nggak suka semakin keterlaluan soalnya di situ. Sudah akhirnya Doti putuskan akan memanggil dia Suneo gitu. Jadi nanti adiknya Suneo yang akan dipanggil oleh PMJ karena kan sudah naik sidik. Jadi penyidikannya lebih meluas gitu. Tapi isunya katanya pengen lempar batu sembunyi tangan gitu, Dokter. Betul. Jadi betul Adika sempat bercerita bahwa ditelepon oleh Suneo ini bahwa sampai menantang 100 miliar, taruhan 100 miliar. Gitu, taruhan 100 miliar mengatakan bahwa saya jamin saya tidak akan kena. Tapi kamulah yang akan kena gitu. Jadi nanti dia akan berusaha. Mama Cino. Iya, hai Mama Ciro gitu. Ini soalnya agak malam jadi nggak bisa baca satu-satu. Iya, jadi, ketutup teman-teman, maaf ya. Nah, terus akhirnya ya nanti yang akan ditumbalkan ya kemungkinannya adalah dari adiknya. Tapi adiknya bilang begini loh, kalau misalnya masalah tomat putih tidak ada tomat putihnya itu berarti kalau gitu dokter yang menjual juga harus kena, penempelan stikernya juga harus kena, semuanya kan saya karyawan. Seperti itu. Jadi saya bilang ya apapun ya kamu katakan aja apa adanya ke depan penyidik. Loh, tapi gitu. kan ada asasnya dokter bahwa tekanan jabatan ya. Jadi saya lupa pasalnya apa. Jadi kalau kita kondisi karyawan tapi kita ada pressure dari atasannya, itu atasannya yang kena. Nah betul, jadi memang saya bilang pokoknya katakan apa adanya bahwa kamu memang di situ sebagai seorang yang istilahnya anak buah dari seorang Suneo gitu. Ya perintah jabatan. Iya, jadi semua kena dong, orang saya disuruh, dokternya kena dong yang jualan, terus yang nempelin stiker karyawannya gimana? Gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ya kamu ceritakan aja ke penyidiknya, masa dia ngajak saya taruhan 100 M gitu, kalau saya nggak akan masuk gitu, saya nggak akan masuk, kamu kasih saya 100 miliar, atau kalau ini ke saya masuk kamu saya kasih 100 M gitu. Kok dia seyakin itu gitu? Oh enggak ada. Saya bilang apalagi kasusnya yang Afrizal itu, yang fitnah Doktif melalui Afrizal. Nah itu kan udah jelas fitnah, bahkan kita sempat ketemu di Palembang, sempat juga Afrizal itu bertemu dengan penyidiknya, bertemu dengan kita. Terus saya nanya, kamu katakan saja apa adanya. Itu semuanya terbuka, Kang. Bahkan di endingnya penyidiknya pun meneteskan air mata dan meminta maaf kepada Pak Afrizal. Gitu. Jadi cukup lega sih ya Doktif, maksudnya akhirnya terbukalah seperti apa. Itu bahwa emang ada kesalahan lah prosedur di Polres Palembang tanpa sepengetahuan dari Bapak Kapolresnya. Gitu. Jadi Bapak Kapolresnya pun sempat marah besar. Itu kenapa? Tapi untuk kasus Bapak Afrizal sendiri yang katanya sudah P21 ini Dokter Isu. Enggak ada. Oh, itu karangannya siapa sih? Itu Suneo ya. Kan dokter sudah bilang kan, ini Suneo ini semakin menjadi-jadi, kata siapa? Hah? Yang masalah handphone aja, masih ingat enggak Kang? Kan dia mengambil 3 handphone ya. Penyidik itu tanpa ada surat ya. Jadi sampai akhirnya Propam Sumatera Selatan pun turun. Jadi sampai saya tanya, Anda penyidik mengambil handphone itu mana suratnya? Di mana itu ada namanya surat penerimaan laporan. Jadi kan ada nih, kita handphone kan pasti ada keterangannya dong. Surat penyitaan. Iya dong, dokter juga bukan sampai detik ini nggak dapat tuh surat penyitaan itu. Sampai detik ini, makanya dokter juga sempat mau bingung, ini kenapa ini kok nggak dikasih, ini mana? Artinya cuma surat penerimaan laporan aja. Oke lah, nggak apa-apa lah, ambil aja, orang mah nggak ada apa-apa kan, silahkan aja mau ambil kayak apapun. Nah terus ya yang ini tidak ada surat penyitaan apapun, tidak ada. Nah di situ saya marah, akhirnya dikembalikan itu handphone seperti itu. Jadi lucu kan ini, lucu ceritanya. Terus sampai korelasi sama kasusnya apa gitu? Handphonenya itu juga Doti bingung. Saya bilang ini, handphonenya itu kan dikembalikan ke Suneo. Harusnya yang disita ya handphone yang ada di Suneo itu dong. Kan ada di situ.
gimana sih cara berpikirnya ini penyidiknya ini gitu. Jadi akhirnya ya dikembalikan gitu. Ada 3 kan. Nah, mungkin kalau ada 1 silahkan, karena memang kalau ada kaitannya silahkan. Tapi yang 2 ini handphone anaknya, apa kaitannya? Nggak ada. Terus nggak ada surat gitu. Udah pokoknya kacau. Apalagi sekarang digiring kan P21 dari Hongkong, P21. Allahu Akbar, bener-bener ya Suneo nggak tobat-tobat nih orang. Tapi kasus yang disangkakan ke Bapak Afrizal ini memang betul dugaan pemerasan, Dok Tip? Ada dugaan pemerasan betul, tapi jadi karena ini dugaannya ceritanya karena memang Pak Afrizal itu kan tahu bagaimana Sunio ini ngoplos body lotion ya kan. Tahu kartu Jadi as gitu ya intinya. iya gitu loh. Jadi si apa namanya adalah pokoknya kalau misalnya ini diduga itu ada kata-kata yang kalau misalnya Sunio ini pengen saya tutup mulut, kasih uang tutup mulut gitu. Akhirnya ditransfer lah oleh Sunio ini 2 juta. saya pikir berapa 2 juta ya. 2 juta terus disuruh tanda tangan perjanjian kalau tidak akan membongkar itu. Artinya apa? Kok ada perjanjian tidak boleh membongkar? Berarti benar dong kamu melakukan itu, Suneo. Jadi pertanyaan kan? Gitu. Jadi setelah dikasih 2 juta itu, Pak Afrizal disuruh tanda tangan. Pernyataan bahwa nggak akan nge-share lah, nggak akan menceritakan itu, lah disuruh menghapus semua foto-fotonya dia dengan wanita-wanita lain lah gitu. Terus habis gitu, jadi Pak Afrizal di situ bilang begini, saya selalu bersama dengan Suneo kecuali pada saat ke kamar mandi dan ke kasur. Gitu. Jadi kalau saya pulang malam jam 3 pagi itu nanti jam 7 pagi udah harus ikutin lagi. Jadi melelahkan gitu. Jadi saya tahu semua. Misalnya kunci asnya lah gitu. Nah, terus ya udah habis gitu handphone itu kan dikembalikan. Handphone itu dikembalikan ke Suneo. Nah, di tangan Suneo itu kan Suneo kan punya banyak mantan karyawan ya. Nah gitu loh. Jadi kan saya bilang saya mendapatkan informasi itu bukan dari Bapak Afrizal, karena Bapak Afrizal itu saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Gitu. Logikanya kalau bikin itu kan bikin syutingnya kan di ruang Polres, di ruang Pidum Polres. Nah harusnya penyidik itu minimal lah menanyakan kalau misalnya emang Anda disuruh sama Doktif, itu kan kejadiannya tahun 2022. Doktif munculnya kapan? 2024 akhir. 2024. Enggak nyambung ini dari mana? Kan mendekati akhir tahun deh, September ini. Iya betul, dari situ aja udah nggak nyambung. Itu kebodohannya Suneo tuh saking udah nggak bisa mikir ya dia ya. Udah nggak bisa mikir, muncullah kebodohan satu ditutupin dengan kebodohan yang lain. Itu ya akhirnya, dan di situ juga penyidiknya nggak bisa ngomong gitu, kaget. Maksudnya memang kita juga agak bingung gitu. Ya begitu. Ya akhirnya saya dapatlah informasi itu dari mantan karyawannya Suneo. Gitu kan, yang lain gitu loh. Terus apa hubungannya ke Pak Afrizal? Makanya saya bingung. Bapak Anda siapa Pak? Gitu loh. Ternyata dikasih tahu bahwa itu adalah Afrizal, mantan karyawannya Suneo. Gitu ceritanya. Oh alah, mantan karyawannya Suneo, baru tahu saya kan. Masa disuruh sama Doktif? Terus dibilang apa? Yang terbaru VT-nya 10 juta. Jadi Doktif ngasih dia 10 juta. Nah itu pun diakui di depan penyidik Kang. Di depan penyidik pun, sampai penyidiknya juga saya bilang agak mau menangis ya. Saya bilang, kenapa kalian penyidik membiarkan Pak Afrizal ya harus mengucapkan kata-kata 10 juta itu? Nah Pak Afrizal di situ bilang, saya disuruh mengucapkan itu Dok, tapi saya nggak mau. Karena saya nggak kenal memang sama Doktif. Nah gitu, makanya kan video itu kan tidak pernah dia mengucapkan saya mendapatkan 10 juta, kan nggak pernah. Nggak ada di videonya itu, nggak ada. Karena yang mengucapkan adalah Hans. Tuh, makasih Acil Idang. Acil Idang orang Banjar kah? Iya. Ya, jadi Hans yang mengarahkan supaya si Afrizal tuh mengatakan hal itu. Terus take-nya juga, take videonya dilakukan beberapa kali Kang, karena sering gagal kan, terputus. Di tengah jalan terputus kata-katanya. Jadi sering diulang. Gitu. Take-nya itu, take videonya. Gitu. Luar biasa sih memang skenario-nya si Hans sama Suneo ini.
Iya dia apa si itu jaga Bukan luar asistennya. biasa cerdas ya, luar biasa hodopnya luar biasa. Bukan luar. Kan nggak masuk akal bikin dramanya kayak jadi inget yang di Padang itu kan, ternyata dia nyuruh karyawannya sendiri, begitu sama juga kayak gini, sama kayak sekarang ini. Tapi itu yang di Padang tuh ketutup juga kasusnya dokter ya. Kalau di Padang ya itu kan maksudnya kan apa ya, kerugiannya kan tidak seperti yang tomat putih yang ratusan miliar ya, T ya hitungan ya, itu kan beda mungkin. Kalau yang ini udah jelas banget, ini mah nggak bisa mau dibelain kayak apapun. Makanya Bang Hotman nggak mau belain. Bang Hotman udah sekelas Bang Hotman nggak mau angkat tangan gitu. Iya bener, nonton drama betul Angela. Jadi apa ya, kalau kita itu kalian dipertontonkan nih loh orang sebenarnya. Yang kemarin itu kita sempat percaya, Doktif aja sempat percaya loh, sempat tertipu dengan drama-dramanya dia itu. Bener-bener luar biasa orang ini. Manipulatifnya luar biasa, sampai Dokter Zakir naik pun kena loh. Gitu. Sampai Oh ya, akhirnya Dokter isu iya kan? katanya diundang gitu ya dokter. Diundang kan, akhirnya namanya Allahu Akbar ya. Dokter ketemu sama Kohaninya, Kohani bercerita bahwa nggak ada, Dokter Zakirnya itu gak kenal, tapi saya yang mengundang karena saya butuh exposure. Saya butuh tuh aja, saya butuh exposure. Dan untuk yang konten di live itu saya sudah minta tidak diangkat, tidak dimunculkan. Begitu dimunculkan saya marah itu ke ke Suneo gitu. Saya marah banget kata Kohani gitu. Tapi ya udahlah. Tapi saya kan butuh exposure gitu supaya masyarakat tahu Dokter Zakir naik datang. Dan saya tidak mengenal Suneo dekat sebelumnya, saya nggak tahu seperti apa Suneo ini. Akhirnya sampai Kohani aja nggak mengenal loh. Jadi bilang saya itu dikenalkan sama Suneo ini, dimintain tolong oleh Bang Dery, Bang Felix sama Dennis gitu. Jadi mereka bertiga ini yang mengenalkan saya dengan Suneo. Ini wallahi ya, demi Allah nggak ada yang saya kurangin, nggak ada yang saya lebihin ya. Demi Allah saya bercerita apa adanya. Nah, bahkan yang membuat akta dia mualaf, Suneo mualaf itu adalah Kohani. Diminta oleh Bang Dery. Gitu. Ceritanya asal muasalnya begitu. Jadi ya mungkin ini sudah bicara jalannya Allah ya. Akhirnya Doktif dipertemukan dengan Kohani, yang akhirnya Kohani pun meminta maaf ya. Kohani meminta maaf, sudah berbicara seperti itu gitu ya. Kayak bilang, Kohani tahu nggak yang namanya munafik itu apa? Itu semua ada di diri Suneo. Anda tidak mengenal saya siapa. Yang saya lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya saya nggak ada takut-takutnya. Saya jihad di sini. Yang saya lawan ini duitnya nggak berseri. Nggak cuma satu orang. Mafia ini besar. Saya bilang yang saya lawan. Saya takut tidak sedikit pun saya gentar. Gitu. Orang saya ke daerah Palestina aja saya berani kok. Di daerah Gaza saya berangkat aja saya berani kok. Nggak, saya takut. Apalagi menghadapi manusia-manusia laknatullah kayak mereka ini. Ya nggak ada apa-apanya. Saya ketawain aja. Gitu. Akhirnya ya udah. Apa tanggapan dokter tentang Miss itu? Malas guys nyebut namanya, nggak usah disebut, kegeeran. Siapa? Maksudnya siapa itunya? Gitu. Suneo? Bukan, ada yang ibu-ibu yang suka itu bikin piti-piti head comment gitu. Enggak, bukan. Itu dari dulu memang itu ada kelainan di otaknya. Kalau menurut Doktif itu kelainan, ada otak kayak orang orgil ya kita bilang. Itu ada kelainan, itu bukan orang normal. Orang normal. Jadi kalaupun diproses pada saat diperiksa itu ada kelainan dia. Ya ada kelainan. Dan dia kan pernah bikin konten bersama dengan SS kan, bersama dengan ada kontennya kan. Iya, Kan sama-sama orang Aceh. Betul. Jadi satu geng. Jadi menurut saya satu geng semua ada skrup. Ada skrup di dalam otaknya. Kita bilangnya begitu. Ada skrup. Jadi jangan disamain sama orang normal lah. Kalau orang normal mana mungkin bikin skenario kayak Suneo. Mana mungkin melakukan hal yang dilakukan oleh ular. Gitu loh. Ya kan SS ini, screenshot ini, ya kan saus sambal ini. Kan kalau orang normal nggak mungkin melakukan itu. Persekusi itu udah jelas kena loh. Tapi saus sambal agak anyep nih sekarang Dokter ya. Nggak berani. Udah tahu dia arahnya kemana. Udah tahu arahnya agak kemana. anteng sekarang gitu. Nggak mau gimana lagi, mau mikirin opini udah nggak bisa kan. Lebih baik saus sambal ini fokus untuk membayar hutang ya, daripada orang yang itu nagihnya ke Doktif, ngasih bukti-bukti kwitansinya ke Doktif, kan nggak lucu ya kalau sampai Doktif tampilkan. Ayo pilih mana?
Hah? Masyarakat perlu tahu nih jumlah hutangnya. Ini loh invoice-nya, ini loh invoice-nya. Hampir 40 M di satu pabrik loh, mau ditunjukin. Kan gitu. Udah kamu fokus aja sana jualan. Gitu aja. Sebelum nanti diproses juga di persidangan, ya kan? Sebelum masuk Shell, ya kan? Nanti beritanya bosen tiap hari itu mereka semua. Jadi lebih baik sekarang kita bahagia dulu lah dengan agak berita-berita anyep ini. Kita cari berita yang lain aja lah. Bosen nanti tiap hari mereka terus nggak ada berita yang lain. Kan gitu ya. Lanjut, pasti lanjut teman-teman. Tapi teman-teman doakan moga proses hukumnya berjalan lancar tanpa hambatan. Jalan dan banyak pasal kan. Kemarin kan bahas pasal pencemaran nama baik yang dokter dibilang pemeras lah inilah itulah sampai sekarang tidak bisa mereka buktikan. Gitu mana? Ngono loh. Cuman memang dijadikan umpan oleh si begeng ini, dijadikan umpan mulutnya dipakai lah gitu kan. Akhirnya kan yang kena mereka gitu. Pinter sih, pinter. Jadi si begeng ini pinter dia. Sampai jadi nggak sepelongok-pelongok yang sebenarnya yang masyarakat tahu ya. Gitu. Ini dia lumayan. Jadi kayak begitulah, kayak misalnya kayak si Suneo ya. Setelah ditandatangani, ditransfer 2 juta, tetap diproses laporan. Nah, iya kan berarti kan kena tuh pemerasan karena uang udah berpindah. Padahal ada perjanjian 2 juta. Nah, gitu. Yang perjanjiannya itu dipegang sama Suneo. Makanya saya bilang ini kan sebenarnya berarti kan 2 juta dan ada perjanjian itu kan harusnya masuknya RJ gitu, Dok Tip. Artinya kan harusnya dilaporkan ada mereka penyelesaian damai kan itu sebenarnya. Harusnya tapi kan perjanjian itu tidak dipegang oleh Afrizal, dipegang oleh Suneo. Buktinya mana? Nggak bisa kalah di pada saat itu kan. Pada saat itu Afrizal nggak ngerti apa-apa, dia iya aja dapat 2 juta udah alhamdulillah lah. Saya pikir 20 juta Pak. Tak pikir yo ngono podo lah. Ya apa kita cuma gede-gede doang 2 juta aja. Cuman memang kalau dia laporkan setidaknya kan dipegang lah kepalanya si Afrizal ini kan. Iya kan? Ternyata tuh bocor oleh mantan karyawannya yang sakit hati juga sama dia. Dan musuhnya tuh di mana-mana kan. Jadi Doktif itu pegang semuanya, ada buktinya semua lengkap. Jadi di handphone itu yang sudah disita sama mereka Suneo itu isinya semua tuh Doktif punya. Mengerikan. Kelakuan dia dengan perempuan Suneo ini luar biasa, mengerikan. Jadi image-nya yang dia podcast pembela wanita itu hanya totally pencitraan. Bullshit kita ngomongnya ya. Gitu. Dan kalau masyarakat tahu hancur reputasi dia. Tapi itu kan kembali lagi masalah pribadi ya. Gitu. Kecuali kalau dia udah nyenggol lagi nih, masih nyerang lagi, satu persatu tak keluarin lagi, biarin aja. Ini dong. Dan asal loh Kang ya, asal ini masyarakat pada bisa tahu nih ya, konten yang Doktif ada foto yang Doktif tanya HB itu, ya kan, sama yang ada wanita itu. Nah itu Doktif diskusi bersama dengan Bang Hotman, ya. Jadi konten itu dibuat di sebelahnya Doktif Bang Hotman, bener nggak Pak? Pada saat itu, ya kan? Nah pada saat itu tuh ada Bang Hotman di sebelahnya Doktif, gitu. Jadi ada istilahnya apa sih namanya ya? Kalau kita konsultan, gimana nih Bang? Kita masukin ini gimana Bang? Oh itu mah kebenaran, lanjutkan aja, gitu ceritanya. Silahkan. Pasang aja nggak apa-apa gitu kan. Jadi jangan salahkan Doktif dong. Coba Bang Hotman yang ditanya, kenapa sih Bang kok ngebelain Doktif mulu, kenapa? Belain saya dong, belain Suneo dong, gitu. Enggak Kang? Kasihan. Iya kan, kadang saya suka ketawa gitu ngeliat Doktif ribut sama DRL gitu. Kadang emang nyebelin. Kan? Itu bilang begini, nggak ada tuh kadang-kadang pakai supaya nggak kesel gitu, bilang begini, Suneo nganggap dia kayak anak kecil gitu loh, anggap dia anak kecil karena tulurnya luar biasa kadang-kadang ini, aduh gitu, karena kesel. Suneo udah jelas ketahuan banget, kayak kemarin akunnya Doktif sempat hilang. Siapa yang ngelaporin? Pernah hilang yang pertama tuh. Ya. Siapa yang ngelaporin Kang? Udah jelas claim by Richard Lee. Berarti yang ngelaporin dia. Loh kok bisa dia ngomong, siapalah saya yang bisa menghilangkan akun. Ayo apa Kak tepak jidat, ayo. Cek, gue bilang,
Ya Allah, ini orang ini harus diapain? Jadi makanya si Karput itu dulu tuh ngadepin ini tuh bisa-bisa untung nggak senewan beneran loh ngadepin si Suneo ini. Karput dulu. Tapi saya Gitu. baca putusan prapitnya dia tuh nggak ada uploadannya gitu. Jadi bingung mau menganalisanya. Nggak ada. Jadi Eh, memang jadi sebenarnya cuman ininya doang cuman inti-intinya aja biasa tuh bisa di download Doktip, biasanya bisa di download PDF. itu bisa lagi jadi kalau misalnya itu masih ada sisa waktu 4 tahun. Jadi kalau Karput mau naikin lagi dia masuk itu. Oh. Sebenarnya itu nggak terekspos. Gini kan dibalik aja. Kalau memang bersalah kenapa nggak Karput yang dituntut balik? Ya dong. Masa sih nggak ngerti karakternya Suneo? Iya kan? Kalau emang Karput bersalah lapor balik dong. Seneng pasti. Karputnya masuk. Kan dia bisa numpang lagi engagement. Suneo kan gila engagement. Korban ya kan. Nah, nggak mungkin dia diem. Kok dia diem? Ada apa? Berarti apa? Dia emang salah Suneo ini. Tapi gimana caranya supaya nggak terekspos? Gitu. Ya, kita udah tahu lah karakter dia kayak apa. Sebenarnya masyarakat udah cerdas sekarang. Udah cerdas sih Dotif ngeliatnya kan? Nggak kayak dulu ya. Gampang banget ditipu. Gitu. Itulah. Ya, sekianlah berita mau tidur ini sekarang ya. Kita mari tidur. Iya Doktip, makasih Silakan. Doktip sudah Thank you ya, kalau ada mampir. salah-salah mohon maaf ya. Semoga sehat terus Doktip, semangat. Iya, thank you. Selamat istirahat juga. Yuk guys, netizen Indonesia. Be smart ya. Jangan FOMO. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, oke teman-teman, berarti kita juga sudahin juga ya. Nah, tadi kita akan bahas tentang pasal 81 KUHP ya. Apakah akan menjadi pahlawan yang menunda drama pidana dalam kasus Nikita Mirzani, atau mungkin hanya lewat jadi kutipan klasik yang lewat begitu saja seperti dialog sinetron yang tidak pernah ditindaklanjuti. Hanya aparat penegak hukum tentunya yang bisa menjawabnya ya. Tapi kita sebagai warga yang peduli tentang hukum tetap punya hak untuk menganalisa, mengkritisi, dan memahami prosesnya dengan akal sehat. Karena ya kalau perkara segede 4 miliar ini bisa bikin bingung, ini kerjasama yang batal atau pemerasan yang terstruktur rapi. Maka hukumlah yang harus lebih cermat, bukan netizen yang lebih cerewet. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Jangan lupa, hukum bukan hanya milik sarjana hukum, tapi milik kita semua yang mau belajar berpikir waras. Saya doakan teman-teman semoga sehat selalu, selamat malam, dan banyak rezekinya. Semoga bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.